Saya menyapa kita semua, sidang jemaat yang ada di tempat ini dan sidang jemaat yang ada di lantai 1. Shalom. Ada sukacita? Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kami boleh menghampiri Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mempergunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang membawa hidup kami, membawa segenap hati kami untuk merayakan kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan hadirat kuasa-Mu. Biarlah kami semua menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh anugerah. Amin. Kita percaya bahwa setiap pelayanan kita tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya kita tetap bersuka cita melayani Tuhan. Amin. Biar sidang jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan berjumpa bila melayani
Amin. Kita tetap bersuka cita karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Karena di dalam namanya ada kuasa. Dialah menara yang teguh. Dialah kota benteng kita. Dialah yang perkasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Tuhanku keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dialah gunung batu keselamatan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk menceritakan nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tak Tertandingi. Nanti Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan silahkan langsung maju ke depan.
Silahkan duduk, sidang jemaat Tuhan. Adakah yang ingin bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan? Shalom, selamat pagi semuanya. Terutama kami dari siswa Salem Simeon teman saya. Kami magang di tempat ini kurang lebih 21 kali. Tapi terutama kami mengucap puji syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, seizin Tuhan di dalam misteri hidup. Kami telah ditempatkan di healing. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Jadi kami juga mengucap puji syukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala yang telah menerima kami untuk magang di sini. Kami tidak bisa membalas segala sesuatu, hanya Tuhan yang bisa membalas. Biarlah kami yang diizinkan Tuhan di dalam misteri kami ini, kami hanya bisa menikmati saja. Apa yang diizinkan Tuhan ditempatkan di sini, kami nikmati. Kami lakukan dengan kesungguhan hati. Walaupun keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami, akan melebihkan kami ke depannya. Tapi kami juga berdoa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini semampu kami melayani, kiranya bantuan doa. Biarlah ke depannya kami lebih maju untuk melayani umatnya. Ini doa dan harapan kami. Simeon. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ini hari terakhir kami di tempat ini pelayanan. Saya bersyukur banyak pelayanan yang dulunya tidak saya dapat di tempat saya di Seborong-Borong, seperti pelayanan pimpin pujian. Itu jujur dari saya kecil sampai saya tamat kuliah ya tidak pernah. Puji nama Tuhan, di sini saya bisa mendapatkan hal-hal yang baru dan bersyukur kepada Bapak Ibu yang senang menyambut kami untuk praktek di tempat ini kurang lebih 3 bulan. Bela 5 bulan ya, 5 bulan ya, direlate. Jadi kami bersyukur bisa senang Bapak Ibu bisa menyambut kami dengan sukacita. Kami juga bisa melayani dengan sukacita di tempat ini. Dan saya juga mohon maaf jika saya dan rekan saya pelayanan di tempat ini, Pak Lim, yang pasti banyak kekurangan baik dari perilaku kami, tingkah laku kami, cara kami mungkin melayani teman-teman, berkomunikasi. Saya mohon dimaafkan kami semuanya. Saya minta dukungan doa baik Bapak Gembala dan sidang jemaat semuanya. Doakan kami berdua supaya nanti kami bisa keluar dari bulan Agustus nanti kami di wisuda ya. Dan saya juga akan kembali ke tempat saya membantu pelayan orang tua. Bapak Gembala beserta Ibu dan sidang jemaat bisa menolong, membantu dalam doa agar saya juga bisa menjadi hamba Tuhan yang benar, yang taat dan yang setia. Puji nama Tuhan. Demikian, shalom. Puji Tuhan ya. Ini bukan perpisahan ya. Tetapi memang Tuhan izinkan mereka ada di sini dan akhirnya Tuhan ingin pakai lagi mereka dengan luar biasa. Mereka harus pergi nanti, Tuhan utus kemana ya kita tidak tahu ya. Tapi yang pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur dan kita terus tetap doakan Pak Lim dengan Saudara Simeon untuk tetap setia melayani Tuhan. Adakah lagi yang ingin bersaksi?
Baik, jikalau tidak ada, mungkin minggu depan kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami datang membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita dan jiwa kita terus merasakan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengubah kehidupan kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kuasa-Mu memuliakan
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Dia memberikan kita hati yang baru, Kau berikan untukku dapat berlihat rencana-Mu indah bagi Kau Allah yang menyertai kami. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, lagi cepat, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, kami mengasihi Engkau. Belajar mengasihi Engkau Tuhan, Bapa dan Raja. Oh
Jiwa kami bersyukur. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Pada sabatmu yang sungguh indah ini, jiwa kami tenang ada di hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami tentram berada di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu ya Allah. Baik dalam puji-pujian, kesaksian, dan persembahan hidup kami yang sudah kami berikan di hadapan-Mu. Kami sungguh nikmati keajaiban dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin pergumulan dan persoalan kami masih akan kami lalui dan belum terjawab setelah ibadah ini. Pun kasih-Mu tidak akan berubah kepada kami. Kami mau belajar, kasih kami pun tidak akan berubah. Tidak ada yang sia-sia ketika kami datang menyembah-Mu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu sebentar ini Tuhan. Ada kesia-siaan yang bisa bermanfaat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Minggu terakhir di bulan yang ke-6 ini, kita akan masuk paruh waktu yang kedua di tahun 2023 ini, yaitu bagian-bagian yang terakhir sudah di bulan Juli. Setelah itu kita sudah memikirkan kita akan bernatal, ya, perayaan Natal. Entah jadi di J Marriott atau bagaimana kita belum tahu. Ada yang amin loh saudara, saya kaget loh. Puji Tuhan. Saudara kalau perhatikan gambar di depan ini, bisa ditampilkan ya. Mungkin salah satu atau sebelumnya kan ada klik. Harus PowerPoint, kalau enggak PowerPoint enggak bisa. Karena itu ada 3 gambar. Hah? Ya 1 slide tapi klik gitu. Ada ya, ini ya. Yang pertama kalau saudara perhatikan, ya mungkin kita juga melakukan hal yang sama seperti ini ya. Ya. Botol-botol plastik ini bagi kita tidak berguna. Kadang ada orang membuang dari mobil, tapi saya tidak anjurkan ya saudara ya. Anak-anak Tuhan buang sampah pada tempatnya. Supaya nanti Tuhan juga menempatkan saudara pada tempat, nanti salah taruh loh Tuhan, kepada neraka loh tiba-tiba. Enggak ya, jadi kadangkala ini barang-barang yang sia-sia enggak berguna. Kalau kita lewati kalau kita lewati naik sepeda motor, ya kita tabrak. Ya. Kalau naik sepeda motor, ditabrak aja, bukan kita berhenti lalu dapat sesuatu yang berharga, enggak kan? Atau kalau kita berjalan kaki, bukannya kita ambil, malah kita tendang. Karena apa? Karena tidak berguna. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini barang-barang yang sia-sia. Ada betulnya saudara. Tapi ketika klik, kalau Bapak ini lewat, apa yang terjadi saudara? Wah, dia akan lebih bahagia dari saudara yang di gereja ini. Ketemu botol plastik seperti ketemu sesuatu yang sangat mahal. Malah diajak ngomong, kamu dari mana dari tadi? Aku cari-cari kamu loh. Aku cari di kolong jembatan, aku cari di tong sampah, kok enggak ada. Malah ketemu di sini. Jadi ternyata sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang menurut kita tidak berguna, ternyata sesungguhnya memiliki manfaat, memiliki kegunaan. Bapak ini menjadikan barang yang tidak bermanfaat menjadi duit, menjadi sesuatu yang berharga. Nah hari ini kita coba akan belajar saudara. Benarkah kesia-siaan itu bisa bermanfaat? Kita baca kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga cukup panjang.
sampai ayat yang pasal yang keempat, tapi nanti kita pelan-pelan saja baca. Kita mulai dulu dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai ayat 3, dibantu Kak Sony. Kita ikut membaca ya jemaat ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Ya, Yerusalem. Salomo terus. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Ya, Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Iya, saudara perhatikan. Kalau kita baca terus pasal sampai selesai pengkhotbah ini, setidaknya saya menemukan ada 30 kali lebih. Sia-sia, sia-sia, kesia-siaan. Sehingga kalau dibuat judul kitab pengkhotbah ini, layaklah disebut sebagai kesia-siaan. Karena begitu banyak muncul kata sia-sia, 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 kesia-siaan. Muncul. Tapi saudara perhatikan, kesia-siaan yang dimaksudkan pengkhotbah ini bisa menjadi sesuatu yang berguna apabila apa? Yang pertama, kalau kita menanggapi kesia-siaan itu dengan benar. Dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Loh kok bisa Pak Pendeta? Iya. Karena pengkhotbah ini dimulai dari ayat 1 tadi kita udah baca. Dia adalah anak dari raja besar yang bernama Daud. Nama raja ini adalah siapa? Si pengkhotbah ini siapa? Salomo. Kalau saya mungkin saudara yang ngomong gini, sia-sianya semua hidup ini. Sia-sianya rupanya aku jadi suami. Sia-sianya rupanya aku jadi pendeta. Mungkin orang akan bilang, iya memang betul. Sia-sia hidupnya. Tapi kalau tiba-tiba saya ngomong juga, sesuatu yang sia-sia ini bisa berguna, sesuatu yang sia-sia ini bermanfaat bagi saya, orang juga akan bilang, hidupmu kayak gini, sia-sia gini kok. Gitu-gitu aja hidupmu. Tapi yang ngomong ini raja. Yang ngomong ini orang yang berhasil. Yang ngomong ini orang yang diagungkan pada masanya pada waktu itu. Dia adalah raja yang paling terkenal. Minggu lalu saya sebutkan begitu banyak datang upeti dari semua bangsa-bangsa. Dia mendapatkan upeti itu dari hikmatnya tanpa berperang negara-negara takluk. Itu hebatnya Salomo. Tapi tiba-tiba dia berkata, kesia-siaan, kesia-siaan, kesia-siaan. Sebenarnya tanpa saya jelaskan pun kita sudah memahami maksud raja yang agung dan hebat ini bukan berarti sia-sia karena dia kaya, karena dia adalah orang yang hebat. Berarti ada makna, berarti ada maksud di balik kata sia-sia yang dimaksudkan oleh pengkhotbah Raja Salomo ini. Hati saya bersuka cita saudara. Salomo berbicara tentang kesia-siaan ini, dia bukan penganut ajaran skeptisisme. Dia tidak menganut ajaran pesimisme. Apa itu Pak? Banyak sekali memenya. Dia bukan penganut ajaran yang ujung-ujungnya nanti Allah, percuma kita menikah. Allah, percuma kita bekerja. Akhirnya yang bekerja, ayo kita mogok kerja saja, sia-sia. Yang sudah menikah, sia-sia menikah, bercerai saja. Itu skeptis, itu pesimis, itu orang yang tidak punya pengharapan. Salomo berbicara tentang kesia-siaan, tidak untuk mengajarkan supaya kita, kalau sia-sianya bergereja ini, ya enggak usah ke gereja kalau begitu. Bukan itu maksudnya. Ternyata kalau kita bekerja, Salomo bilang itu upaya menjaring angin. Ya enggak usah bekerja, bukan itu maksudnya. Lalu maksud pengkhotbah ini saya memperhatikan sungguh ajaib. Dia mengatakan sia-sia semuanya, sia-sia semuanya. Persis seperti saya sekarang ini. Saya pengkhotbah, saya berbicara, sia-sia saudara, sia-sia saudara, sia-sia saudara, sia-sia saudara. Tapi di penghujung dari khotbahnya dia mengatakan, sia-sia kalau kita salah memahami. Betul, sia-sialah kita bekerja ini. Karena apa? Nanti kita jadi tanah juga.
Kalau kita nggak bekerja jadi tanah juga kan, betul nggak? Saudara bekerja jadi orang kaya, jadi orang yang sukses, jadi tanah. Saudara mau jadi presiden atau jadi tukang sampah, jadi tanah. Tapi maksudnya Raja Daud, ketika kita menyikapi kesia-siaan itu dengan benar, maka kita akan memperoleh hasil. Itu yang penting. Pengkhotbah sedang menyatakan kenyataan hidup itu kayak gini loh. Pengkhotbah sedang mengatakan ada sakit, akan ada sehat. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai. Inilah kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Ayat yang ketiga dan yang keempat, tolong dibacakan tambahan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Apa dia katakan di sana? Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di Ya, bawah lalu matahari? apa gunanya manusia berjerih payah? Apa itu? Keturunan yang satu pergi Ya, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. apa gunanya? Ternyata pengkhotbah ingin mengatakan bahwa kalau kita sudah menyadari kenyataan hidup itu, maka waktu kita hidup ini, buatlah hidupmu bermanfaat. Amin. Kalau kamu sudah tahu bahwa hidup ini adalah sia-sia, maka buatlah hidupmu selama engkau hidup ini bermanfaat. Amin. Tolong kasih tahu sebelah kanan kirinya, hidupmu bermanfaat. Hidupku bermanfaat. Manfaatkan segala yang sia-sia itu menjadi berguna. Manfaatkan segala sesuatu yang sia-sia ini dengan manfaat yang baik. Dia katakan apa? Ya kita harus berusaha. Kita harus berjerih lelah. Untuk siapa? Generasi yang satu akan datang, generasi yang lain akan pergi. Berarti apa maksudnya? Selama waktu saya masih hidup ini, saya harus mewariskan sesuatu. Ayat yang keempat itu saudara lihat. Generasi yang satu datang, generasi yang satu pergi. Maksudnya apa? Ya biarin aja. Enggak. Kita harus memikirkan generasi. Kita bertanggung jawab untuk memberikan teladan kepada siapa? Kepada generasi berikutnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang berpikir seperti Hizkia, Raja Hizkia. Raja Hizkia ini sebenarnya adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Waktu itu dia sakit, kanker ya, ada tumor ganas di tubuhnya. Lalu dia disebutkan nabi, wis gak dowo. Paling berapa lama lagi lah Pak, katanya. Raja langsung menangis, dia mengangkat tembok. Aduh, gak nakal-nakal amat nyaku Tuhan. Ini raja siapa namanya? Hizkia ya, betul ya, jangan sampai salah ya. Raja Hizkia, aku gak jahat-jahat amat. Engkau ingatnya Tuhan, aku raja yang begini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu datang Nabi Yesaya, kalau gak salah dia bilang apa? Bonus 15 tahun. Dapat bonus 15 tahun. Tapi di masa bonus, ini perhatikan. Di masa hidupnya yang sia-sia itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya dia undang raja-raja lain melihat kerajaannya, lihat perbendaharaan hartanya. Akhirnya Yesaya bilang, Nabi mengatakan, seperti itulah nanti negeri ini dihabisin. Semua yang dilihat musuhmu akan dibawa pergi. Lalu Hizkia dengan entengnya bilang apa? Ya, asalkan jangan di generasiku. Ketika datang firman Allah mengatakan, keturunanmu nanti akan merasakan hancurnya negeri ini karena engkau tidak hormat kepada Allah. Dia enteng bilang apa? Ya pokoknya enggak di zamanku. Saudara ngerti? Pokoknya enggak di eraku. Mau anak saya, cucu saya biar mati, pontang-panting terserah. Saudara perhatikan, dia sudah menyadari bahwa hidupnya ini sebenarnya adalah kesia-siaan, akan mati juga. Tambah bonus 15 tahun. Tapi tidak memanfaatkan itu dengan baik. Kita harus bermanfaat dan memberikan manfaat kepada generasi.
Bapak-bapak, opa-opa, ibu-ibu seperti saya yang sudah umur, sekarang saya sudah agak tua. Kita harus memberikan dampak kepada generasi ini. Jangan justru kita membiarkan, ya sudahlah memang sudah waktunya mereka kayak gitu. Kita tidak peduli terhadap generasi. Salomo walaupun sudah seorang raja yang agung, sebenarnya tidak perlu ngurusi orang lain. Tapi dia melakukan penyelidikan, dia mempersembahkan hidupnya menulis buku yang begitu banyak. Dia menciptakan begitu banyak lagu-lagu. Untuk apa? Untuk generasi. Untuk ditinggalkan pada generasi. Ayat yang kelima saudara perhatikan baik-baik. Bacakan ayat yang kelima. Matahari terbit, Ya. matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Karena kita terbatas oleh waktu. Saya ulangi, saya yang ada di generasi sekarang ini, ada generasi kedua anak-anak kita, dan ada generasi ketiga cucu-cucu kita ada di sini. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah berkata, ya minggu depan lah, ya tahun depan lah, nantilah kalau saya sudah menikah, nantilah kalau saya sudah punya anak, nanti kalau saya sudah menjadi orang kaya, baru saya memikirkan manfaat. Jangan terlambat. Pengkhotbah mengatakan, kamu tahu lalunya buru-buru. Apa tadi katakan? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Pengkhotbah mengatakan terburu-buru sekali. Sesungguhnya pengkhotbah ini, ketika dia menuliskan khotbahnya ini, dia menyadari sesungguhnya bahwa dia juga tidak sempurna. Sebenarnya si pengkhotbah ini pun ada sesuatu yang keliru telah dia lakukan di masa lalu. Sehingga di zaman anaknya lah nanti kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Tapi dia sudah memberikan warisan kepada kita. Terburu-buru, maksudnya apa? Waktu itu terburu-buru pergi, maksudnya apa? Jangan buang-buang waktu. Wasting time. Jangan membuang-buang waktu. Seolah-olah waktu di depan kita masih ada. Kita harus selalu berpikir, hari ini adalah hari terakhirku. I do the best. I give you the best. Amin saudara. Itu maksudnya si Salomo ini. Dia menuliskan kitab pengkhotbahnya itu di masa tuanya. Dia menjadi orang yang bijaksana. Ada banyak peneliti mengatakan dia menulis pengkhotbah itu setelah dia bertobat. Karena dia punya gundik banyak, punya istri begitu banyak, akhirnya dia menyembah berhala. Lalu dia bilang, hidupku sudah dibawa waktu. Sudah tidak bisa diulangi lagi. Amin saudara. Sudah tidak bisa diulangi lagi. Kita tidak bisa mundur, aku mau berumur ya 30 tahun lagi. Seperti kaisar pertama di China. Yang menyatukan seluruh dataran China. Saya tidak sebutkan namanya karena sulit menyebutnya. Tapi peninggalannya luar biasa. Kalau saudara tahu peninggalan dunia yang dilindungi UNESCO di China itu ada namanya suatu tempat, itu tempat yang rahasia. Namanya ditemukan ada begitu banyak tentara terakota namanya. Begitu banyak tentara-tentara dibuat dari patung oleh raja yang satu ini. Sampai ribuan ditemukan patung-patung itu tuh. Saudara bisa lihat nanti di internet. Dia adalah raja yang sangat sukses dan membuat benteng China yang sampai sekarang masuk keajaiban dunia. Tembok besar Great Wall di China itu. Saking hebatnya dia, hanya satu saja. Dia meninggal di usia yang sangat muda. Karena apa? Dia sangat-sangat terobsesi untuk apa? Menemukan ramuan hidup kekal. Dia suruh semua tabibnya, temukan itu karena dia takut mati. Bukannya memanfaatkan hidupnya yang tersisa dengan baik, tapi dia takut mati, dia takut kejayaannya runtuh. Akhirnya sampai seluruh dunia tersebarlah para
tabib-tabib dan ilmuwan-ilmuwannya dia mencari ramuan itu. Ada difilmkan begitu banyak itu. Setiap yang datang mengatakan tidak menemukan, bunuh. Tidak ketemu, bunuh. Begitu banyak orang-orang pintar yang dibunuh. Sampai pada akhirnya, seorang mengatakan, aku telah menemukannya. Diminum, ternyata racun merkuri yang membunuh sang kaisar. Kita sebagai generasi yang ada di waktu ini, di masa ini, jangan buang-buang waktu. Saudara, saya harus berani bersaksi sekaligus menjadi doa saya, saudara. Waktu saya dulu berumur 38 tahun. 37 tahun ya. Saya waktu mengambil studi S3 saya di Bandung, saya itu sudah berdoa kepada Tuhan. Sebelum usia 40 tahun, saya sudah harus jadi dokter. Itu rencana saya dengan istri saya. Sebelum 40 tahun, sudah harus jadi dokter. Karena apa? Life begin for 40 katanya. Hidup itu dimulai dari umur 40. Jadi sebelum 40 belum orang. Itu pepatah dunia, life begin 40 katanya. Nah, jadi saya harus selesaikan, saya kuliah ke Bandung. Di perjalanan ternyata Tuhan bermaksud lain. Saya diminta jadi asisten ketua umum. Yang begitu harus sangat mendampingi, memikirkan kebutuhan ketua umum kita dan juga kebutuhan sinode. Yang waktu itu sangat-sangat membutuhkan pemikiran memang. Dan harus saya dampingi ketua umum ke seluruh Indonesia, saya harus ikut. Sambil tetap jadi gembala di sini, sambil tetap jadi dosen. Akhirnya dokter saya discontinue. Kemudian saya diminta untuk mendirikan Salem dari nol. Gedungnya di mana? Belum ada. Stafnya siapa? Nggak tahu. Mahasiswanya siapa? Belum ada, masih di surga semua. Bayangkan, saya bilang, Tuhan, si dokter sudah semakin jauh. Ya, saya tahu kalau ini panggilan Tuhan harus saya lakukan. Akhirnya sudah saya kerjakan dan saya sekarang menjadi anggota badan pengurus pusat, tapi saya lihat sekarang sudah mulai longgar. Bayangkan, saudara hitung, dari usia 37, sekarang umur saya sudah 43 tahun. Saudara hitung waktu saya yang terlewat berapa? 6 tahun. Tapi bukan wasting time ya. Bukan buang-buang waktu itu. Saya tahu itu bukan wasting time. Tapi saya merenungkan hidup saya. Setelah semua pelayanan itu Salem sudah berdiri. Sekarang sudah ada pengganti saya di sana. Di sinode kita juga sudah mulai berjalan. Lalu saya cukup lama merenungkan, Tuhan, saya harus berguna, saya harus bermanfaat, saya tahu karunia saya dan saya ikuti maumu Tuhan. Akhirnya pada suatu titik saya merenungkan hidup saya. Tuhan, bolehkah saya lagi membuat sebuah permintaan? Akhirnya saya sampaikan kepada Tuhan, saya sampaikan ke istri saya. Saya ingin sebelum umur saya 55 tahun, saya sudah harus jadi profesor. Loh itu. Sebelum saya umur 55 tahun atau sebelum 60 tahun, saya sudah harus jadi profesor. Karena sekarang saya masih lektor. Status saya dosen di Indonesia itu lektor kepala, profesor. Dan untuk bisa jadi profesor harus bergerak doktor. Kapan kuliahnya Pak? Belum tahu. Tapi apa maksud dari kesaksian ini, saudara? Tidak pernah berkata cukup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tidak boleh berkata sudah selesai. Rasul Paulus boleh mengatakan itu. Aku sudah mencapai garis akhir. Karena dia sudah mendapat berita tentang eksekusinya. Dia sebentar lagi di kota Roma. Dia akan dipotong kepalanya, dihukum dan dieksekusi. Dia bilang, I have finished. Aku sudah mencapai garis akhir. Kita harus punya komitmen. Jangan buang-buang waktu, saudara.
Jangan sia-siakan waktu ini. Terlalu banyak kita habiskan waktu kita untuk apa? Kebanyakan untuk main game. Anak-anak muda ya. Padahal begitu ada banyak yang bisa kita lakukan berguna untuk diri kita. Berguna untuk negeri ini. Berguna untuk gereja. Ada berapa banyak waktu kita, ibu-ibu kita pakai untuk nonton TV, nonton drama, nonton. Apa enggak boleh Pak? Boleh. Tapi mulai sekarang, don't waste your time. Jangan buang-buang waktu. Buru-buru dia pergi. Masih pagi kita kadang duduk, tiba-tiba sudah sore. Itu adalah sebuah alarm. Itu adalah sebuah peringatan. Hidup ini sementara. Amin. Pakailah hidupku selagi masih ada waktu. Maksud pengkhotbah ini kamu tidak boleh hidup biasa-biasa. Anak-anak Tuhan itu harus hidup luar biasa, amin. Teman-temanmu main game 2 jam, kamu mungkin 20 menit saja. Tidak ada amin kan? Halo? Enggak ada amin. Betul ya? Ibu-ibu kalau gibahisasi, apa itu? Kalau ibu-ibu kalau ngobrol itu, ngobrol yang maksud saya yang asal ngobrol-ngobrol aja, bukan yang memitingkan sesuatu. Apa kita lakukan kepada suami kita? Bukan, ngomong-ngomong biasa-biasa. Biasanya tetangga sana 2 jam, kamu 10 menit saja, amin. Buat hidup kita berguna. Mbah-mbah yang di lantai 1, mbah-mbah yang sudah lanjut umur gitu ya. Apa mau saya bilang, saya tidak nyuruh ngerasani. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, cukup berapa menit kalau mbah-mbah? Panjang kali. Padahal katanya kalau dengar firman Tuhan, mbah-mbah itu jangan panjang-panjang Pak. Kami cuma mampu 10 menit. Tapi kalau ngobrol, 1 jam. Buat hidup kita bermanfaat. Bapak Ibu yang punya anak, buat hidupmu bermanfaat untuk anak. Amin. Saya kepada anak-anak saya ini mungkin saya sangat terbatas. Tapi saya bilang istri saya, kepada siapa lagi hidup kita ini kalau bukan untuk anak-anak kita. Jangan buang-buang waktu, manfaatkan waktu. Ayat yang ke-6, kita kembali ke pengkhotbah pasal 1 tadi. Ayat yang ke-6 tolong dibaca. Angin bertiup ke selatan, Ya. lalu berputar ke utara. Saudara lihat, angin berputar ke selatan, bertiup ke selatan, berputar lagi ke utara, lalu Terus-menerus ia berputar. berputar terus. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Angin itu kembali lagi. Gitu ya saudara ya. Nanti ada angin ngembus ke sana, sampai ke Banyuwangi, dari Banyuwangi dia balik lagi ke Sedati. Jadi kita menghirup udara-udara yang dari Banyuwangi. Dunia ini begitu. Pergi ke utara, balik lagi ke selatan, buru-buru lagi dia pergi. Terus air sekarang. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Iya. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ya saudara perhatikan, semua sungai di dunia ini menuju ke laut, tapi laut itu enggak pernah penuh. Karena apa? Habis di laut, dari laut dia menguap turun lagi ke gunung, dari gunung turun ke sungai ke laut. Itulah hidup ini. Artinya apa? Bosani hidup ini sebenarnya. Betul saudara? Apalagi yang menikah, lihat istrinya, kamu lagi? Maunya apa? Ya Siti Nurbaya lah sekali-sekali. Bosan gitu ya. Aku juga lihat kalian ya gini-gini aja. Kalian juga pasti lihat saya pasti ya gitu-gitu aja, nggak numu-numu rambutnya. Loh iya toh. Lalu dia bilang alat selanjutnya, membosankan hidup ini. Ayat selanjutnya terus. Segala sesuatu menjemukan. Ya, Kak Sony bikin jemuan lah, kayak orang yang bosan lah gitu ya. Baca ayat itu, semuanya bilang. Segala sesuatu Menjemukan. Terus. Sehingga tak terkatakan oleh Ya. manusia. Aku mau keluar dari Living Inside bilang. Oh enggak ya. Menjemukan di panti ini. Perketek semua ini kata orang Sunda. Iya kan? Menjemuk. Apalagi saudara, enggak gampang menikah itu loh. Kok dia lagi. Allahu Akbar, dia lagi. Kok lagi, dia lagi. Dia bilang, si pengkhotbah ini bilang, menjemukan. Aku lihat air, memang dia belum tahu ilmu menguap-menguap, tapi dia lihat, mengalir. Loh,
Itulah, enggak pernah penuh. Dia bikin mungkin ukurannya di laut itu. Lah gini-gini terus air ini. Kenapa enggak penuh-penuh? Lanjut lagi, menjemukan terus. Mata tidak kenyang melihat, Iya. telinga tidak puas mendengar. Mata kita ini enggak pernah kenyang melihat. Mau healing. Healing kemana? Ke Bali lah, ke Bali. Begitu sampai ke Bali. Matanya lihat. Bule Australia, bule Jepang. Sama aja. Lalu ya Rusia, bule Rusia. Lalu lihat pantainya, pasirnya. Lihat pasirnya. Saya mau tanya kalian, kalau kalian mau puaskan mata dengan pasir itu harusnya dibungkus satu kerdus, dibawa pulang. Healing matanya. Begitu pulang lagi sampai di rumah, apa yang terjadi? Pantai Australia lah Pak katanya, tahun depan. Orang Australia bilang apa? Pantai Bali lah katanya. Coba kan? Tidak pernah puas. Jadi jangan pernah memuaskan mata ini dengan hidup kita ini dengan itu semua. Dia bilang apa lanjut? Apa yang pernah ada akan ada lagi. Iya. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Dibuat lagi terus. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Gak ada yang baru terus. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Iya terus. Tetapi ini sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah saudara perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Pengkhotbah ini tidak sedang bilang begini. Ya udah gak usah healing. Ya gereja kita healing inside. Ya udah nggak usah tamasya, nggak usah ke mall lah cuci mata. Bukan, ke mall lah kalian, ke Bali lah kalian, ajak Bapak Gembala. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pengkhotbah mengatakan ini semuanya sia-sia, ini sangat membosankan. Di dunia ini kenyataannya membosankan. Maka kalau kamu hidup di dalamnya, buatlah hidupmu itu lebih. Bahasa Koreanya itu lastamasta. Buatlah hidup lebih hidup. Loh maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau kamu sudah tahu hidup ini seperti itu terus menjemukan, membosankan, boring ini, hidup ini tidak indah. Maka kehadiranmu di dunia ini manfaatkan itu semua untuk apa? Supaya engkau melihat peluang. Amin. Saudara lihat ya, dia bilang begini, air itu turun, lalu dia bilang menuju sungainya, airnya menuju ke laut, tapi tidak penuh-penuh. Lalu angin bertiup, dari utara ke barat, dari ke utara ke selatan, balik lagi. Apa maksudnya saudara? Dari utara ke selatan itu ada apa di tengahnya? Ada jarak. Dari hulu sungai sampai ke hilir, di tengah-tengahnya ini apa namanya? Ada kesempatan. Dari utara ke selatan ada jarak. Jarak inilah yang disebut dengan kesempatan. Dari hulu sungai sampai ke hilir sungai, inilah yang disebutkan dengan kesempatan. Makanya kalau musim angin jangan ke laut. Amin saudara. Makanya kalau lagi musim hujan jangan jualan es krim. Loh benar gak sih? Jangan jualan es krim waktu hujan. Kalau di musim panas, berarti ini waktunya yang paling tepat untuk apa? Nanam jagung, nanam melon, nanam kacang. Saudara tahu maksudnya? Sia-sia semuanya, gitu-gitu aja hidup ini. Maksudnya Salomo mikir. Halo saudara apa? Mikir. Bikin hidup yang boring ini, bikin hidup yang selalu stagnan begitu-begitu saja menjadi berbunga-bunga. Kamulah penghias-penghias dari kejenuhan itu. Amin. Kitalah warna-warni dari warna hitam itu. Kitalah pemberi rasa dari hidup yang sangat-sangat tidak berwarna dan berasa ini. Saudara paham maksudnya Salomo? Saya punya pengalaman
Dan pengetahuan ini saya temukan dari pengalaman di perjalanan. Saya bagikan ke keluarga saya yang ada di mobil. Saya kasih tahu kepada mereka. Mobil ini ya macet. Macet begitu panjang. Kira-kira 10 menit. Orang-orang di dalam mobil tetap dingin loh padahal. AC-nya dikencengin supaya nyaman. Tapi orang-orang di mobil apa? Saya sudah perhatikan, gelisah. Padahal dingin. Padahal mereka nyaman, bisa lesehan, bisa baring-baring, terserahlah mau bagaimana. Yang konsentrasi adalah supir. Tapi di dalam kabin, semua orang gelisah. Aduh, 10 menit. Tapi ketika perjalanan tidak ada macet, 1 jam, 2 jam saya lihat enjoy semua. Papi, mami, sayang, hidup semuanya. Padahal 1 jam, lebih lama 1 jam atau 10 menit? Loh, saya tanya, lebih lama 1 jam atau 10 menit? Kenapa 1 jam sukacita, tapi 10 menit menjengkelkan? Kenapa? Karena hidupmu tidak bergerak. Saya pelajari itu. Setiap kita sudah didesain oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan ini sudah didesain oleh Tuhan. Untuk apa? Kreativitas, inovasi, progres, bergerak maju. Sama di dalam mobil itu tetap dingin, tapi ketika dia jalan, semua orang yang ada di dalam itu, walaupun hanya gerak-gerak dikit. Saya bilang, kenapa waktu macet itu ya, seharusnya supirnya keluar, digoyang-goyang aja mobilnya, supaya kayak jalan. Coba sudah perhatikan ini. Tapi mengapa begitu jalan semua senang, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, tapi baru macet 5 menit aja. Mananya Jokowi ini, sampai ke Jokowi loh. Mananya pemerintah ini, mananya. Begitu jalan, 2 jam senyap. Saya dapat pelajaran, apa artinya? Manusia hidup itu harus bergerak. Amin. Harus bergerak, tidak boleh berkata cukup, tidak boleh berkata sudah selesai, karena mata kita ini tidak akan puas, telinga kita ini tidak akan puas. Maka diperlukan modifikasi, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan untuk manusia itu apa? Bergerak, hidupmu harus bergerak. Tiap tahun kamu harus evaluasi dirimu. Tiap tahun gereja kita ini harus kita evaluasi, saudara. Minggu kemarin kita di sini mengevaluasi tim Praise and Worship. Tadi saudara dengar pelayanan mereka? Mana jempolnya? Untuk pelayan Praise and Worship, mana jempolnya? Lu kasih jempolnya, enggak yang sungkan-sungkan. Mantap. Tapi saudara tahu, itu dipikirkan. Kita harus berkembang. Mengapa mimbar ini harus dipakai? Padahal ada mimbar kayu. Itu sekali sebulan. Ini 3 kali sebulan. Mengapa? Karena mata tidak pernah puas. Perlu kreativitas. Saudara lihat kursi itu miring kemana hari ini? Hah? Ada kemiringan 45 derajat, saudara tidak sadar itu. Kenapa begitu? Hidup ini perlu kreatif. Jangan begitu-begitu saja. Ayo para pengasuh, saya mengajak para pengasuh yang ada di panti ini. Pelayanan kita ini, saya rindu sekali, saya berdoa sambil mempersiapkan firman ini. Tuhan, bagaimana caranya supaya bisa memajukan pelayanan gereja ini? Bagaimana bisa memajukan pelayanan di panti ini, Tuhan? Setidaknya kita berpikir, Salomo bermaksud ketika dia mengkhotbahkan ini jadi sebuah catatan, dia ingin supaya kita berpikir, manfaatkan setiap peluang-peluang yang ada. Ayo bijak sedikit. Jangan memancing di musim angin karena banyak gelombang, ikan tidak bisa ditangkap. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau hidup ini menjemukan begitu, sudah mati aja. Bukan, bunuh diri saja. Kan banyak gitu ya, penganut-penganut paham skeptisisme, pesimisme, ujung-ujungnya itu bunuh diri massal.
Karena apa? Mereka anti dunia ini jahat, dunia ini sia-sia. Yang paling benar kita menghadap Allah, lalu kita mati. Ayat yang ke-8, kita membutuhkan inovasi, kita membutuhkan kemajuan, progres. Ayat 8 baca sekali lagi. Segala sesuatu menjemukan, Ya, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. ini yang harus kita tangkap. Kalau saya melihat orang-orang dunia sekarang, saya iri saudara. Saya iri sekali. Mereka melihat orang-orang buang tunggul kelapa gitu ya. Bungkusnya kelapa itu dibuang-buang sembarangan. Ada orang, bukan orang Kristen. Begitu dilihat dibuang-buang, otaknya muter. Jadi apa? Arang. Lihat itu teman-teman kita Madura itu. Teman-teman kita Madura saudara perhatikan. Kaya-kaya sekali, tapi mereka nanti pakai sarung-sarung gini-gini ya. Lebih ganteng kita dari mereka kadang. Tapi uang mereka banyak, uang kita tidak ada. Kenapa? Mereka muter otaknya. Begitu lihat rumput-rumput gitu ya. Duit ini. Kalau kita apa? Kotor ini. Berputar pikirannya. Ternyata ini adalah cara berpikirnya Allah. Saya ulangi, kreatif, inovatif, progres, ternyata ini adalah karakternya Allah. Ini dicuri oleh ahli-ahli ekonomi di dunia ini. Ini diambil oleh pakar-pakar di dunia ini. Kenapa gereja tidak memperhatikan ini? Kenapa gereja tidak melihat ini? Ini sebenarnya adalah karakternya Allah. Dia tidak pernah mengeluarkan air dengan satu cara. Dia kreatif. Bersuaralah Musa, nanti keluar air. Keluar air lewat suara. Lain kali apa? Pukul batunya, pukul batu keluar air. Suatu saat sembuhkan mata orang buta, ludahi matanya, sembuh. Lain kali taruh di tanah, tempelkan tanah. Orang lumpuh juga demikian. Kadang lewat tandu dari atap, tapi kadang juga langsung lewat dari kolam Bethesda. Allah kita kreatif. Amin. Allah kita itu punya inovasi dan itu harus kita miliki. Ibu-ibu, kalau gaji suamimu tidak cukup untuk kebutuhanmu 1 bulan, ayo kita punya ini, mikir. Saya bukan memuji istri saya ya, tapi saya salut sama istri saya ini. Benar saya salut dan semakin cintalah saya bilang. Beneran, kadangkala buntu di sisi, ada aja nanti. Contoh aja, ini contoh kecil. Nanti kita nggak punya pakaian contohnya untuk sesuatu event yang baru. Dia mikir semua, entah dari sarung bantal lah, dari dari mana-mana. Dia jahit, dia bikin lebih bagus dari butik-butik yang ada di Hermes di Amerika Serikat. Karena kita belum pernah ke sana kan, jadi benar saudara. Tapi memang dibutuhkan kreativitas, inovasi. Itu cara Allah kita bekerja. Jadi jangan minta kepada Tuhan, kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, pendeta harus usap-usap 7 kali ke kanan. Sembuhlah, sembuhlah, ke kiri 3 kali, sembuhlah, sembuhlah. Mungkin 1 kali berhasil. Tapi cara Tuhan tidak begitu. Itu yang harus kita miliki. Lihatlah kesia-siaan yang ada di bumi ini sebagai peluang untuk kita apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang kreatif. Covid yang lalu membuat orang banyak kreatif. Saya minta anak-anak muda waktu engkau sekolah pun bisa menolong sebenarnya, membantu orang tuamu untuk apa? Engkau punya tambahan uang saku. Dengan apa? Pakai waktumu itu untuk tadi, cari peluang belajar di internet itu untuk apa? Mendapatkan uang. Ini dunia yang sangat kreatif. Mengapa kita harus menunda-nunda? Besok saya berkhotbah di Surabaya. Mungkin antara kalian ada yang akan ikut juga, pendeta-pendeta ngumpul di sana. Saya akan tunjukkan. Bahkan sekarang ini orang membuat khotbah dan berkhotbah pun gak perlu pendeta. Bisa menggunakan internet. Lalu kita kenapa begitu ketinggalan, begitu jauh? Iya kan? Apalagi kalau saya melihat gereja kita ini, saya juga masih kita pengen supaya lebih bagus gitu ya. Kita doakan karena semua fasilitas pasti ada uangnya.
Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan gereja-gereja lain, Tuhan, dari Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang begitu saja. Ayo kreatif, berpikir bagaimana supaya jiwa-jiwa di tahun ini bisa bertambah digembalakan di gereja ini. Amin. Berpikir kreatif, bagaimana supaya ekonomimu bisa bertambah di tahun ini, keuanganmu bisa bertambah, nilaimu di semester depan ini bisa bertambah, anak-anak. Amin. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Oma-oma yang di lantai 1 yang bulan ini sukanya ngalem, sukanya sedih, sukanya ngambek, berubah. Kita harus berubah, itulah kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita akan menggunakan waktu kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sederhana yang kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kesia-siaan ini sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kami. Buka mata hati kami, ternyata ada begitu banyak peluang yang bisa kami manfaatkan di dalam keadaan yang sia-sia ini. Tuhan tolong kami. Kerajaan
Lagi sekali mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sungguh kami sangat bersuka cita Bapa. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan begitu baik mengingatkan kami kembali untuk kami mempergunakan hidup ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau lewat menggunakan hidup kami bermanfaat Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup kami hanya begitu saja, tapi kami mau hidup kami maju lagi dan maju lagi Bapa. Bersama dengan Tuhan kami mampu untuk menjalani lebih baik Bapa. Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang telah memberkati kami. Tuhan, Kau semakin pakai dimanapun berada, berkati bersama dengan keluarga Bapa. Termulialah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu telah disampaikan kepada kami, dan kami mau memberikan persembahan kepada Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami. Biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan, kami persilakan. Kasih Tuhan yang kau menyelamatkan diriku, walau sang
kita akan mendengar pengumuman, mohon waktunya. Hari Selasa di tempat ini jam 16, jam 6 sore ada ibadah doa. Tetap kami himbau, ayo sidang jemaat, datanglah berdoa ya. Banyak hal yang membuat kita lebih kuat kalau kita bisa berdoa bersama-sama. Kemudian ada ibadah youth hari Sabtu, kemudian juga akan ada ibadah umum hari Minggu jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah Minggu jam 10 pagi. Dan untuk kali ini juga adalah hari Minggu terakhir untuk Pak Lim dan Simeon bergabung dengan kita. Izinkan saya memberikan sedikit petua atau nasihat, karena setelah Pak Lim dan Simeon keluar dari sini, kita tidak akan pernah menasihati Anda lagi ya. Karena ada beberapa hal yang perlu diingat selalu. Namanya predikat hamba Tuhan itu di hadapan jemaat itu berbeda. Jadi mereka menganggap seorang hamba Tuhan itu tidak boleh berbuat dosa lagi. Jadi kita itu hampir sempurna loh di hadapan jemaat. Walaupun kadang kita bilang aku masih tetap manusia, tapi akan sulit diterima jemaat itu. Oleh karena itu belajarlah kita untuk selalu menjaga integritas kita sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa, jangan pernah kompromi dengan ketidakadilan. Jangan juga menjual diri, harga diri kita dengan uang, dengan apapun juga. Ya, tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun sulit, tidak selalu ya. Hampir saya bilang semua hamba Tuhan pernah di titik nol. Dan itu adalah titik yang dimana betul-betul kita diuji tentang kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita berhasil melewati titik nol itu, Tuhan akan menolong kita selalu. Tidak pernah titik nol 2 kali, hanya sekali saja. Akan beranjak. Ya Simeon, Pak Lim mungkin sudah banyak melihat, jadi sudah banyak asam garamnya. Untuk Simeon terutama, belum menikah juga, pastikan istrimu mencintai Tuhan. Ya, pastikan juga istrimu itu cinta pelayanan. Supaya kamu tidak eker-ekeran nanti berkelahi di kamar karena aku dipanggil pelayan jam 3 pagi, istrimu bilang gak boleh, itu bisa masalah ya. Jadi yang harus dipastikan satu visi lah dengan istrinya, karena kalau berbeda itu bisa juga sih jalan, tapi kamu akan membuang waktumu bertahun-tahun membuat istrimu mengerti dan wasting time. Ya seperti Bapak bilang, jangan, waktumu terkuras lagi. Jadi pastikan itu, dan seberat apapun nanti pengalaman pelayanan di luar sana, kita tidak tahu apa bedanya, semua beda ya, tidak ada yang sama, hanya mungkin ada sedikit-sedikit pengalaman. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, jangan permalukan Tuhan dengan apapun. Jadilah pribadi yang mungkin tidak disukai orang lain atau hamba Tuhan karena kita tidak mau kompromi. Biar aja kita berjalan bersama itu. Untuk apa kita diterima orang lain kalau kita tidak terima Tuhan, ya kan? Itu memang tidak enak sekali. Kami bisa menjalani itu, kami bersyukur masih tetap bisa di ranah itu, walaupun banyak orang tidak masalah lah. Saya masih berjalan dengan Tuhan ya. Perkenanan kita bersama dengan Tuhan. Tutup Pak Lim sama Simeon, terima kasih sudah bersama dengan kami, tentunya sudah menjadi berkat, amin. Terutama Oma yang di bawah yang selalu dibawakan kue di lantai 1 ya. Terima kasih untuk Pak Lim dan Mulia, terima kasih selalu kesetiaannya melayani, membantu Pak Lim di tempat ini. Jangan lupa mendoakan kami ya, Simeon ya. Kalau ada waktu silakan, masih boleh datang ke sini masih. Nama kalian masih ada di grup Healing Site, tidak ada kan yang mengeluarkan itu kecuali Anda sendiri yang keluar. Semua orang yang ada di Healing Site akan keluar kalau dia mau keluar. Tetap tidak akan pernah ada yang menghapus itu, tetap ada di grup itu, karena kami ketika Pak Lim sama Simon bergabung, is our family ya, sudah jadi keluarga kami. Kami ada sedikit kenang-kenangan. Mari Pak Gun. Mari Simeon sama Pak Lim. Ya, jangan dilihat isinya aja bungkusnya. Ya, rapoknya saya sudah serahkan tadi. Ya, silakan. Fotonya mana Pak? Oke. Enggak ya. Foto.
Oke, Pak Lim. Oke. Kak Gun, salam Kak Gun. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Kiranya pelayanan Simeon dan Pak Lim menjadi berkat juga dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kaulah Segalanya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan doakan dua hamba Tuhan ini sudah terlibat dengan hidup kita, sudah terlibat dengan pelayanan kita di sini. Tidak bisa tidak, mereka adalah keluarga Healing Insight. Dimanapun mereka nanti melayani, doa kita saling mendoakan. Doa-doa sidang jemaat diperlukan untuk mereka melayani Tuhan. Kaulah segala. Oh Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Penatua dan Ibu, kita akan mendoakan bersama-sama dengan saya. Bisa kita kelilingi mereka, kita berdoa. Sidang jemaat, angkat tanganmu, memberkati kedua hamba Tuhan ini. Kebenaranmu itu bagian, Kau yang kupandang Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Waktu yang masih sisa Tuhan berikan kepada kami melayani-Mu. Kami akan pakai dengan baik, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pak Lim dan Simeon sudah dibekali dengan firman Tuhan. 21 kali mereka mendengarkan firman Allah di GPT Healing Insight. Setiap weekend mereka sudah melihat kesaksian-kesaksian hidup kami dan sidang jemaat yang sederhana ini. Maka apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka bagi di GPT Healing Insight ini, maka segala perbuatan baik mereka, itulah yang mengikuti mereka. Maka ke dalam tangan kasih karunia-Mu, hamba serahkan Pak Lim dan istri Simeon ke dalam tangan-Mu ya Allah yang hidup. Biarlah Engkau yang berjalan bersama dengan mereka, menyelesaikan studi di Surabaya, dan ketika akan kembali ke daerah, dimanapun mereka melayani Tuhan, jadikan hidup mereka berkat ya Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Masih ada banyak peluang, ada banyak waktu, ada banyak tenaga dipersembahkan untuk Engkau. Maka kalian berdua
Dimanapun kalian berada, bergunalah. Jadilah alat Tuhan yang efektif untuk menolong jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Sampai Tuhan datang kembali dalam nama Yesus. Bisa kembali, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah mengakhiri bulan Juni ini. Kami akan memasuki bulan yang baru di bulan Juli, minggu depan. Tuhan kiranya bekerja, campur tangan dan menolong kami. Sehingga apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan sepanjang bulan ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Anak-anak kami yang sedang berusaha memasuki sekolahnya, perkuliahannya yang baru, kiranya Tuhan terus menolong sampai pada akhirnya yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang ingin meningkatkan penghasilannya, pekerjaan yang baru, Tuhan campur tangan. Tuhan tolong juga anak-anak kami yang mengerjakan tugas akhir. Anak kami yang melamar pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Sediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat-Mu. Ada umat-Mu yang sakit, Bapak Dean Tuhan, yang sedang dalam tahap-tahap monitoring keadaan jantungnya. Tuhan campur tangan bersama dengan istri dan keluarga yang mendampingi di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus, supaya keluarga ini bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak kami Yesaya yang bertugas di Bali Tuhan. Kami berdoa selama dia ada di dalam asuhan orang tuanya yang beriman. Kami percaya iman itu juga yang akan dipakai di Bali sana untuk dia bertugas. Kiranya Tuhan lindungi sertai sampai kepada kembalinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, untuk segala aktivitas kami sepanjang bulan ini, mulai dari yang lanjut usia, anak-anak muda, sekolah minggu, hingga anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan lindungi sertai. Buatlah apa yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Dan apa yang sedang kami pergumulkan, kehendak Allah yang jadi atas segala sesuatu. Maka jemaat, tidak ada kata yang lain. Berkat Allah menyertai engkau sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dialah yang menyertai engkau. Melindungi, memberkati kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.